Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana saya membantah ataupun saya menepis dari segala sesuatu apa yang dituduhkan oleh sang kampret men ya, yang katanya saya kalah dalam berdebat ketika berdebat dengan dia itu ya, sang kampret men ini. Sebenarnya mungkin para hamba Allah ini bosan yang saya upload hanya Rudi dan Rudi ya. Karena apa? Ini kalau tidak kita viralkan dia ini ya, nanti dia akan apa namanya, akan terus dengan kesombongannya, terus dengan fitnahnya. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu senang membolak-balikkan fakta ya. Dia yang zalim, dia yang jahat, tapi selalu membalikkan fakta seolah-olah mereka lah yang kita jahati ya, seolah-olah umat Islam ini yang menjahati mereka, umat Islam lah yang membuat fitnah pada mereka. Namun kenyataannya yang acap kali membuat fitnah, membuat dusta ya, sok pintar, sok hebat, itu ya mereka itu ya. Jadi sering sering dibahas ya. Memang kalaupun orang-orang kafir ini ya, kalau sedikit dia mengiba-iba, kalau banyak dia zalim gitu. Itu memang sudah menjadi perilaku mereka ya, dan selalu acap kali senantiasa berkata dusta gitu ya. Nah ini saya mencoba untuk langsung dalam video ini ya, di HMC ini saya langsung mengklarifikasi di mana ketika sang kampret men ini berdebat dengan saya, banyak hal yang tidak dia jawab ya, dari pembelian tanah atas Yudas ya, dari penyalipan Yesus itu jam berapa ya, jam 9 kah, jam 12, terus dari pembelian tanah ini dibeli oleh tua-tua, oleh imam-imam Yahudi kah, atau Yudas sendiri yang membeli gitu ya, Yudas mati gantung diri kah, atau mati jatuh terlungkup ya, lari jatuh dan terlungkup, perutnya terbelah kah ya, dan banyak lagi sebenarnya. Nah ketika si Rudi Yohanes sendiri ya, ketika saya tanya sebenarnya Yesus itu matinya itu disalibnya itu hari apa gitu ya, hari Jumat kah, hari apa? Dia kata hari Kamis katanya. Sementara di dalam Bible sendiri ya dituliskan di situ hari Jumat. Nah ini maka sesungguhnya ya Yesus itu mati ya Pak, dan bangkit di hari yang ketiga di antara orang mati ya, 3 hari 3 malam katanya. Itu semua dusta, karena memang disinilah letak kerancuan ya. Jika mana Yesus itu mati hari Jumat hingga Minggu pagi dia bangkit, itu baru 1 hari 2 malam. Seandainya pun hari Kamis mati ya, disalibkannya, itu pun baru 2 hari 2 malam kan, belum ada sampai baru 2 hari 3 malam ya kalau hari Kamis. Jadi di sini karena memang ya itulah, Bible itu isinya ngibul gitu ya. Jadi mereka segala manuver-manuver mereka buat dengan segala kedustaan, dengan ngarang sendiri gitu ya. Dan banyak hal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kristen itu ya, semacam Rudi, debater-debater Kristen ini hanya berbohong-bohong dengan segala kedustaannya, di mana mereka berdebat itu hanya ngarang cerita. Oke kamu muslimin, agar tidak berpanjang-panjang ya, jadi kepanjangan saya ini bermukadimah ya, oleh karena saya mesti menjelaskan. Oke, demikian video ya kamu muslimin. Ya, ngomong gitu guys. Ya, datang hantu.
Oke, udah nggak ada. Bapak baca ya. Oke, silakan Pak Tua. Oke, ya di sini ada Bang Ali Musa. Mungkin tanggapannya Bang Ali Musa ini kok kita sayangkan sekali ya, belum deal sampai sekarang masalah debat tatap muka antara Bang Zuma dengan kampretmen alias sang decoders. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhi Ustadz Unggul, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk akhi Slayer ya, yang beliau di mana sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sangat memperhatikan beliau ini, luar biasa. Oke, untuk kampretmen ini memang aku makan ya sambil makan. Dia tidak pandai. Demi Allah, bagi saya dia bukanlah orang yang pandai. Tapi kalau untuk memusing-musingkan lidah, nah itu dialah jagonya. Jadi di sini dia membatasi ya tentang bagaimana ketika Ustadz Zuma mempertanyakan Bible pada Rudi, nanti Rudi mempertanyakan Al-Quran kepada Ustadz Zuma. Itu sama halnya membatasi, ya, tidak akan terjadi perdebatan. Kalau begitu curhat-curhatan namanya, gitu ya, saling promosi, mempromosikan ayat-ayat kitab sucinya, bukan tidak akan terjadi perdebatan, melainkan hanya curhat-curhatan. Lalu di mana letak kecerdasan si kampretmen ini, jika mana selalu berkuar-kuar, wah, Yahya Waloni ku cari sampai ke Batam, dia menghindar dengan alasan begono begini, wah si Zuma, wah aku banting-banting, seperti ketika dia monolog. Nah sekarang kesempatan kau pertaruhkan, Lek Rudi, ya, kau pertaruhkan harga dirimu ini di sini, ya, ketika kalian jumpa di duta dan perdebatan ini berlangsung dan terjadi. Nah kita buktikan di mana di hilang dari kedua sisi. Banyaknya cakap dia langsung hilang. Nah, aku sambil jadi dari kedua sisi ayat-ayat kitab suci ini. Jadi jangan pula ketika kau sudah menerima tantangan, ya, ketika kau monolog, ya, begono begini, ketika kau ditantang, kau menerimanya, akhirnya kau sendiri yang membatalkan. Di mana letak harga dirimu, Le? Dan itu sesuaikanlah ketika kau membuat apa namanya jargon. Iya, makanya sesuaikan dengan jargonnya ya. Ketika kau mau lab, wah jangan mau bertanya harus mau ditanya, jangan bertanya terus katanya. Itu kan sebuah apa namanya jargon bagimu yang akan diagung-agungkan, yang akan dijadikan apa namanya bahan unggulan dari kekristenan itu sendiri. Namun di sini ketika kau mendapati tantangan debat terbuka yang dimana kau tidak dapat ngeles lagi, tidak dapat memberikan argumen-argumen yang konyol, lalu ya kau pun menghindar gitu ya. Jadi disinilah kau pertaruhkan. Semakin kau nanti maju ke medan tempur ya di tempat terbuka, jumpa muka, followersmu ini akan ditentukan di sini. Akankah mereka tetap bertahan mendukungmu dan semakin bertambah, ataukah sebaliknya mereka akan pergi meninggalkanmu dan donaturmu itu akan hilang. Itu jadi harus gentleman. Ya buktikan gitu, jangan pula dibatalkan ya, jangan menyerah sebelum perang. Ini perang belum terjadi, kau sudah ngatir duluan. Apa-apaan kalaupun kau dipanah, kalau di dalam sejarah peperangan, kalau di dalam sejarah peperangan hukum-hukumnya di mana seseorang ya ditikam dari belakang, tertikam dari belakang, bukan ditikam dari belakang ya, tertikam dari belakang ataupun terpanah dari belakang lalu dia mati, ketika dia bawa ke hadapan sang raja ini ya, penguasanya, dia wah ini pengecut. Kenapa dia bisa tertikam di belakang? Oh dia lari, kan begitu. Nah sama seperti kau nih apa Rudi. Oke lanjut. Ya silakan Malabu. Oke, aku jawab ya. Sebentar. Aku geli lihat kalian. Kata si Unggung, kita buat 2 tema. Silakan. 100 tema pun aku berhadapan dengan kalian, tak akan menang kalian. Tetapi tetap pada koridor. Aku bertanya Quran kepada kalian, kalian bertanya Bible kepada aku. Selesai. Berani nggak kalian? Sederhana gitu, apa susahnya? Ya. Kalau si Mu'alaf Musa mengatakan aku nggak pandai berdebat, ya dia sudah kubal-balik, videonya masih ada. Sampai diselamatkan Sinandar dia, saking malunya Sinandar.
nggak perlu kita bicara besar, tapi isinya nol. Orang ada video masih bisa diputar, ditonton. Ketika berdebat, kutanyakan perihal masalah penyaliban Yesus jam berapa, jam 9 atau jam 12, ente tidak menjawab, ya. Terus kematian Yudas itu gantung diri kah atau jatuh terlungkup dan perutnya terbelah pun tidak terjawab. Dan pembelian tanah Priok itu yang membeli tua-tua, ataukah Yudas sendiri yang membeli? Kan itu tidak ente jawab, malah menyuruh aku untuk menonton videomu yang lalu-lalu. Ya kan? Ya iyalah, itu sudah banyak ku jawab. Oke, ku jawab sekarang. Sebentar Musa. Masa ada video kok sampai termengung-mengung gini? Diselamatkan Sinandar. Ya. Kalau mengenai si Yudas mati terlungkup atau tidak sudah ku jawab. Dia gantung diri dari tempat yang tinggi. Maka kejadian itu bukan pada hari itu mereka melihat, karena ada kalimat perutnya pecah. Artinya asumsi. Itu bukan asumsi. Dari kedua ayat ini jelas-jelas mengatakan Yudas ini jatuh terlungkup bukan karena gantung diri. Di Kisah Para Rasul dan di Matius itu berbeda jalan ceritanya. Tentang pembelian tanah Priok ini pun sudah berbeda. Yudas yang membeli. Itu menurut. Dengar dulu lah, kau sudah bali-bali, tenang aja, dengar dulu. Kejadian berhayalah. Sebentar. Melihatnya begini Musa, ketika kau membaca yang di Matius, Yesus kan belum dihukum mati. Ketika kau membaca Para Rasul, mereka sudah berapat. Artinya ada rentang waktu yang panjang itu Musa. 2-3 hari, 4 hari. Kok ketawa? Tidak seperti itu. Informasi itu jelas-jelas tertulis di situ tentang kematian. Tidak ada korelasi. Tidak ada seperti apa yang kau ucapkan tertulis di dalam Bible itu tidak seperti itu. Jadi jangan buka ayatnya. Kau sudah jangan aja kau Musa. Tidak bisa bergerak sama aku. Oke, lanjut. Tenang Musa, slow. Boleh emosi tapi slow aja. Ya. Aku tidak pernah emosi. Aku sekarang Nah, ini hitung-hitung latihan. Nanti kalau ketemu Brunda Zuma, kalau topiknya lah Rudi terima gitu ya. Itu aja dulu. Lanjut dulu. Si Zuma itu segini sama aku. Si Zuma segini sama aku. Ayatnya keluarin ayatnya keluarin dulu. Kalau si Zuma itu mau terima tantanganku, main kita. Begitu dia sebut Yesus, stop mainan. Nah, ini kubacakannya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak kepada Tuhan dan berkata, aku berdosa dari sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ingat, peristiwa ini sebelum Yesus mati kan? Ada jelasnya kan? Kenapa? Di ayat selanjutnya baru Yesus dipaku, di ini segala macam. Sekarang di Kisah Para Rasul silakan baca. Oke, ayo. Selolah kau Musa. Aku jelaskan dulu dari sini. Sudah. Ini kejadiannya masih penghakiman Yesus, ya. Ini Barabas dilepaskan segala macamnya. Dan akhirnya Yesus disalib. Artinya jarak dari Yudas mati dengan Yesus ini ada sekitar jaraknya. Ini kan pagi hari nih, ya. Ada jelasannya. Kita katakanlah 12 jam. Berarti kalau orang digantung 12 jam, sudah biru-biru segala macam. Sekarang kita masuk ke Para Rasul. Begitu melihatnya ini, di dalam diri kalian tidak ada Roh Kudus. Kisah Para Rasul dijelaskan ayat 6. Ini. Mana-mana ya, sudah memberi perintah mana ya? Ini. Kepada mereka ia mendudukkan diri setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda yang buktikan dia selama 40 hari. Ingat? Kisah Para Rasul ini mulai diceritakan setelah 40 hari Yesus di bumi. Artinya sudah 40 hari mayat si Yudas itu tergantung. Pada suatu hari. Sudah tidak usah jauh-jauh. Nah, sekarang masalah pembelian tanah. Halo. Si Musa. Oke, aku jawab masalah pembelian tanah. Pembelian tanah jaringan kurang bagus punya tempat saya. Pembelian tanah di Matius sudah dijelaskan. Uang dari si Yudas yang membelinya para imam-imam. Contoh, aku mengasih uang sama si Musa. Si Musa membelikan tanah. Kan tidak salah. Tapi di ayat lain dikatakan bahwasanya Yudas lah yang membeli tanah itu.
Yudas membeli bidang tanah. Nah, bisa juga. Kenapa? Dengar dulu Musa. Ketika si imam-imam membeli tanah itu, surat tanahnya atas nama si Yudas. Kan bisa. Kok susah kali mikir itu? Ketawa. Raja asumsi. Aku bilang tadi labu asumsi aku bilang tadi. Kau dengar saudaraku? Ada setan. Takut. Pelihara kucing di situ mengonggong aja kerjanya. Kalau mau bicara Bible ya, Ustaz Musa sama rekan-rekan yang lain itu nonton aja Bible of Bible, cara membaca Bible yang baik dan benar, bukan berurutan, jejerkan baru kelihatan kontradiksinya. Yang satu bilang dibeli oleh tetua-tetua Yahudi, yang satu bilang Yudas sendiri tentang tanah darah. Nah, disitulah Rudi cari celahnya, saling melengkapi atau beda-beda umur gitu, umur 40 hari. Yoi. Ya, sekarang aku titip uang sama kau, aku lemparkan uang, kau ambil. Kau belilah tanah itu. Menurutmu, bisa nggak disebutkan yang membeli adalah si Unggung? Terus orang yang lain nggak bisa lah. Orang bisa ambil, lu mau bunuh diri, ngapain gua pakai nama lu? Sekarang sudahlah, artinya ini sudah kau jelaskan ya kan. Jadi biarlah penonton yang menilai. Lalu bagaimana tentang peristiwa penyaliban, di mana Markus menyatakan bahwasanya Yesus itu disalibkan jam 9, namun menurut Yohanes itu jam 12. Itu pun masih dalam persiapan Paskah. Oke, silakan kau jelaskan. Jam berapa sesungguhnya Yesus itu tersalibkan? Oke, silakan. Nanti ku jelaskan sama kau. Aku masih menjawab si Truni Slayer dulu. Udah dua aku jelaskan ya. Satu lagi nanti. Trun. Halo Truni Slayer. Gua nanya apa ya Bang? Ngapain dijawab? Nanya aja doang. Kita belum tanya jawab. Tadi kan kalian menyinggung tentang debat itu. Si Unggung juga menyinggung tentang debat itu. Saya terima kasih. Kita fokus saja lah. Jadi biar lurus. Kau kan berkata ini latihan dulu ini dulu bicara. Ini topiknya, ini bintang tamunya Le Rudi sekarang. Lanjut Lai. Musa, nanti malam kita debat. Terserah di ruang HMC boleh. Biar ku jelaskan sama kau. Oke? Karena aku mau membahas dulu masalah debat akbar ini ya. Kalau memang cuma ilmunya tinggi, harusnya apapun dia sama seperti aku. Masalah peristiwa penyaliban ini, peristiwa penyaliban kan kemarin kan jadwal debat, kita debat. Jadwal debat, kita debat. Kan belum menjawab yang dulu, malah aku disuruh nonton video kan. Orang debat Afwan. Ini biar ini dulu, udah kita cukupkan dulu, biar Le Rudi kan tamu ya, kita hargai dan hormati. Biar dia bicara dulu, karena dia masih belum punya nyali untuk menghadapi Gurunda Zuma. Ayo lanjut, Le. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang bagaimana sesungguhnya Rudi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini dia mencoba untuk membuat asumsi-asumsi ya, dan disinilah dia dibuat malu karena memang waktu itu tidak saya tekan ya, sebenarnya banyak sekali yang ketika mereka si Rudi ini saya berikan pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat menjawab ya, dan ketika dia memberikan pertanyaan pun tetap saya jawab gitu ya, apapun itu pertanyaannya, karena memang di dalam Islam itu luas dan semua ada dalil dan ayatnya, dan ketika kita berkata-kata, memberikan penyampaian, memberikan uraian, memberikan penjelasan pun jelas ada dengan dalilnya. Nah, namun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes nih, kecuali ngarang cerita, kecuali membuat narasi-narasi dusta, ya itulah, tidak ada lain, tidak ada bukan ya, namanya jadi begodes itu wajib bodoh sampai mati kan itu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.